Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Bone bersama saya dengan Andinda Dwi Anastasia selaku staf teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum KPU Kabupaten Bone. Pada episode kali ini tentu saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bone, Bapak Zainal. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Indah, pada kesempatan ini kita bisa bersua di podcast KPU Kabupaten Bone. Baik Pak, untuk episode kali ini kita akan membahas tema yang terdengar cukup teknis ya Pak, tapi tentunya sangat penting untuk proses penyelenggaraan pemilu ke depannya, yaitu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang lebih mendasar pastinya, tentu di luar sana masih banyak masyarakat awam atau justru pengurus partai politik itu sendiri belum mengetahui apa sih Pak pengertian atau apa sih Pak yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu. Ya, menarik sekali pertanyaannya Indah. Jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan adalah mekanisme pembaruan data partai politik yang dilakukan terus-menerus sepanjang tahun melalui sistem informasi partai politik atau biasa kita kenal SIPOL. Jadi tidak hanya pada masa pendaftaran peserta pemilu. Inilah kemudian program ini dilaksanakan per semester. Semester pertama mencakup perubahan data periode Januari sampai bulan Juni. Kemudian untuk semester kedua periode bulan Juli sampai Desember. Jadi untuk tahun 2026 ini pemutakhiran semester 1 sudah kita lakukan berjalan dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 25 Juni yang lalu. Untuk semester kedua berlangsung nanti Juli bulan ini sampai Desember 2006 mendatang. Jadi urgensi sederhana, partai politik ini adalah organisasi yang hidup. Jadi pengurusnya berganti, alamatnya bisa berganti atau berpindah, kemudian keanggotaan bertambah atau berkurang. Kalau data ini tidak diperbaharui, justru bisa mungkin pada saat verifikasi pendaftaran peserta pemilu justru bisa menimbulkan masalah administrasi, padahal secara faktual partai sudah memenuhi syarat sehingga jadi pemutakhiran berkelanjutan ini sifatnya lebih preventif, menjaga agar data selalu match dengan kondisi real hari ini. Seperti itu. Tadi saya mendengar ada semester 1 Pak ya, semester 2 secara berkala ya Pak ya. Tentu ini menarik pertanyaan selanjutnya yang kenapa sih Pak harus dilakukan secara berkelanjutan atau berkala itu? Kenapa tidak pada saat tahapan pemilu saja Pak? Iya, karena jika pemutakhiran hanya dilakukan menjelang pendaftaran peserta pemilu, volume perubahan yang harus diverifikasi dalam waktu terbatas akan sangat besar dan beresiko terjadi kesalahan atau keterlambatan. Sehingga dengan konsep berkelanjutan ini perubahan data dicatat begitu terjadi. Jadi semisal ada pergantian pengurus kabupaten bulan ini, partai bisa langsung memutakhirkan di SIPOL, tidak menunggu lagi tahapan pemilu. Ini membuat data KPU selalu hidup dan real time, sekaligus meringankan beban kerja partai maupun KPU saat tahapan pendaftaran tiba. Jadi filosofinya ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 bahwa kepartaian adalah bagian dari tata kelola yang harus terus dijaga dan bukan sekedar syarat administrasi musiman. Seperti itu. Oh, berarti kebijakan atau sasarannya begitu jelas ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak tujuan utama dari program pemutakhiran data partai politik ini? Ya, pertama memastikan validasi dan akurasi data kepengurusan, keanggotaan, termasuk domisili kantor tetap dan keterwakilan perempuan seluruh kepengurusan partai politik. Kemudian yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses verifikasi administrasi maupun faktual pada saat partai mendaftar sebagai peserta pemilu atau pemilihan.
Ketiga, ini mendorong tata kelola kepartaian dan transparansi dan akuntabel karena data yang tersaji di Sipol bisa diakses dan dinilai oleh publik. Yang terakhir, keempat, memperkuat konsolidasi internal partai itu sendiri. Kenapa? Proses pemutahiran menuntut koordinasi rutin partai politik dari pusat sampai tingkat daerah. Berarti penting sekali ya Pak dalam Iya. pembaruan data partai politik gitu. Seringkali masyarakat awam juga mengira bahwa pembaruan data itu sebenarnya hanya mengganti nama pengurus saja Pak. Ya. Nah, padahal sebenarnya cakupannya luas. Nah, bisakah Bapak menjelaskan jenis data apa saja Pak yang biasanya dilakukan pembaruan? Jadi ada 4 fokus utama dalam data berkelanjutan ini. Pertama itu data kepengurusan di seluruh tingkatan termasuk perubahan surat keputusan, kepengurusan dan susunan pengurus partai. Kemudian yang kedua, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan. Yang ketiga, data keanggotaan partai politik itu sendiri. Keempat, domisili kantor tetap partai politik. Jadi selain itu juga partai politik bisa memutakhirkan dokumen pendukung seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk dokumen legalitas lainnya, sepanjang ada perubahan yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berarti tadi ada 4 elemen ya Pak ya? Ya. Berarti semuanya harus memenuhi keempat itu? Ya. Menarik ya Pak ya. Mungkin sekarang kita masuk ke ranah teknisnya ya Pak ya. Kan tadi seluruh proses itu dilakukan yang Bapak katakan melalui Sipol ya, aplikasi Sipol. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sederhana agar masyarakat maupun operator bisa mengetahui bagaimana sih Pak alur verifikasi atau proses pemutakhiran data itu seperti apa? Ya, jadi proses ini dimulai dari partai politik login ke aplikasi Sipol. Jadi melalui laman sipol.kpu.go.id sesuai dengan tingkatan kewenangan akun yang dimiliki. Kalau pusat, provinsi, kalau kita di Kabupaten Bone ya kabupaten. Jadi pengurus partai ini mengunggah data dan dokumen pendukung perubahan, misalnya SK kepengurusan baru atau bukti domisili kantor. Jadi setelah diajukan KPU pada tingkatan kabupaten, ini akan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen tadi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, KPU akan memberikan catatan pada partai untuk melakukan perbaikan dan melengkapi. Jadi setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, inilah yang kemudian data tersebut disahkan menjadi data resmi partai di Sipol yang nantinya menjadi rujukan pada saat verifikasi peserta pemilu. Baik Pak, saya cukup penasaran dengan aplikasi Sipol ini. Apakah aplikasi Sipol ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau hanya pengurus partai politik dan KPU saja Pak yang bisa mengaksesnya? Iya, jadi karena partai politik ini dituntut untuk transparansi dan akuntabel, sehingga ini kita buka. Jadi Sipol ini terbuka untuk umum, bisa dilihat dan dipelajari oleh masyarakat yang bisa menjadi pengamat untuk partai politik yang ada di luar sana. Berarti sangat transparan ya Pak. Iya. Baik Bapak, kalau kita perhatikan keberhasilan program ini tentunya tidak hanya dari KPU dan pengurus partai politik itu sendiri, tetapi ada peran Bawaslu sebagai pengawas dari program ini. Nah, bagaimana Pak pembagian dari peran ini dalam pemutakhiran data partai politik? Ya, jadi ini kolaborasi yang sangat menarik. Jadi 3 unsur yang ada, KPU berperan sebagai penyelenggara dan pengelola Sipol, kemudian menerbitkan pedoman teknis, membuka layanan helpdesk, serta melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan. Kemudian partai politik ini berperan aktif sebagai pihak yang wajib memutakhirkan datanya sendiri sesuai dengan kondisi faktual, sesuai tingkatan kewenangan akun yang dimiliki masing-masing pengguna. Kalau kita di kabupaten ya akun kabupaten. Kemudian Bawaslu berperan melakukan pengawasan terhadap proses ini. Inilah yang kemudian memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan
ketentuan dan terbuka bagi publik, sekaligus menjadi mitra diskusi. Ya, menjadi mitra diskusi jika ada kendala di lapangan dalam beberapa kegiatan sosialisasi juga. Bawaslu turut diundang bersama-sama partai politik agar pemahaman ketiga pihak yang berkolaborasi ini bisa selaras. Baik Pak, tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang pentingnya kualitas data ya Pak ya. Ya, Saya jadi penasaran Pak, sebenarnya seberapa besar pengaruh data yang akurat terhadap penyelenggaraan pemilu yang akan datang? ini sangat penting karena 4 elemen ini adalah indikator bahwa sebuah partai benar-benar memiliki struktur, kemudian basis anggota dan keberadaan fisik yang nyata, bukan sekedar badan hukum di atas kertas. Jadi data yang akurat juga menjadi dasar verifikasi keterpenuhan syarat minimum peserta pemilu, termasuk nanti syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi kalau data ini akurat, publik dan pemilih pun bisa lebih percaya bahwa partai yang berkonsentrasi adalah identitas yang real dan bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya berkontribusi pada kualitas dan legitimasi pemilu secara berkelanjutan. Baik Pak, dalam pelaksanaan program itu tentunya tidak berjalan sebagaimana mestinya ya Pak, tentu ada kendala di tengah jalan. Nah, menurut Bapak sendiri selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bone, kendala apa saja sih Pak yang biasanya sering Bapak hadapi? Ya, jadi kendala secara umum biasa kita dapatkan keterlambatan penyelesaian perubahan SK kepengurusan ke dalam sipol, kesulitan teknis pengurus daerah ini juga dalam mengoperasikan aplikasi. Jadi kita dapatkan itu serta belum meratanya pemahaman dan kurang memahami soal dokumen apa saja yang perlu diunggah. Jadi untuk mengatasi ini, KPU Bone secara rutin membuka layanan helpdesk pemutahiran data di kantor KPU Kabupaten Bone serta menggelar sosialisasi bersama partai politik dan Bawaslu agar mekanisme di sipol dipahami secara seragam. Inilah yang kemudian KPU juga memberi kelonggaran waktu jika suatu partai belum menyelesaikan pemutahiran dan diberi ruang jadi di semester berikutnya, seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada 4 substansi ya Pak yang diverifikasi begitu. Kalau berbicara mengenai data tentu bukan hanya lengkap ya Pak, tapi juga benar. Nah, bagaimana Pak cara KPU memastikan bahwa data ini benar-benar akurat, mutakhir sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan? Oke, setiap pengajuan pembaruan di sipol ini melalui proses verifikasi administrasi oleh KPU sesuai dengan tingkatan. Kita di KPU Kabupaten Bone tentu melakukan verifikasi ini, mencocokkan dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian jika diperlukan, KPU juga dapat melakukan pengecekan lebih lanjut. Ya, jadi melakukan pengecekan lebih lanjut, misalnya konfirmasi keberadaan kantor tetap atau kesesuaian SK kepengurusan dengan dokumen resmi partai. Selanjutnya ini keterbukaan sipol kepada publik turut menjadi mekanisme kontrol tambahan. Jadi masyarakat maupun media massa, media maksudnya, bisa melihat data yang tersaji sehingga ada semacam pengawasan sosial di luar verifikasi resmi KPU. Berarti semua verifikasi itu dilaksanakan di aplikasi sipol Pak? Iya benar. Kan sekarang sudah era transformasi digital ya Pak ya. Semua layanan pemerintahan tentunya memanfaatkan informasi melalui teknologi. Menurut Bapak, bagaimana peran sipol dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi partai politik? Ya, sipol ini menghadirkan sejumlah manfaat nyata menurut saya. Akses data yang lebih cepat dan
terintegrasi antar tingkatan pusat sampai ke daerah, kemudian pembaruan dokumen tanpa hambatan geografis, berkurangnya duplikasi data antar wilayah misalnya, kemudian keamanan penyimpanan arsip secara digital, serta koordinasi yang lebih efisien antar pengurus. Dari sisi transparansi, karena datanya dapat diakses publik, Sipol mendorong partai untuk lebih disiplin. Ya, jadi terbuka dalam mengelola informasi organisasi. Ini bagian dari modernisasi tata kelola kepartaian yang sejalan dengan tuntutan demokrasi yang semakin transparan dan akuntabel. Baik Pak, pemutahiran data partai politik ini kan sudah dilaksanakan dari periode-periode sebelumnya. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak atau periode sebelumnya, tentu ada inovasi atau pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh KPU. Nah, seperti apa sih Pak inovasi itu? Ya, jadi pelaksanaan tahun 2026 ini mengacu pada pedoman teknis terbaru yang disempurnakan dari periode sebelumnya, dengan menegaskan jadwal per semester yang lebih jelas dan batas waktu penyampaian hasil yang lebih terjadwal, agar partai punya kepastian kapan harus menyelesaikan pemutahiran. Kemudian juga KPU memperkuat sosialisasi dan pendampingan. Jadi sosialisasi dan pendampingan langsung ke partai politik di beberapa partai politik, serta melibatkan Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi supaya mekanisme Sipol semakin merata hingga partai politik yang ada di daerah. Jadi semangatnya adalah menyempurnakan keberlanjutan. Jadi setiap periode KPU mengevaluasi kendala yang ada, kemudian menyesuaikan pedoman teknis maupun layanan pendampingan agar proses semakin mudah bagi partai politik. Baik Pak, dari tadi kita membahas tentang sisi dari teknis dari sisi KPU-nya Pak ya. Nah, saya penasaran dengan dari sisi partai politiknya itu sendiri. Nah, sejauh mana Pak partisipasi partai politik dalam mempengaruhi keberhasilan program ini Pak? Jadi partai politik ini adalah kunci utama, karena Sipol pada dasarnya adalah sistem yang datanya diisi oleh partai politik, diperbarui oleh partai politik sendiri, sehingga sebaik apapun sistem yang kita siapkan di KPU ini, jika partai politik tidak proaktif melaporkan perubahan, data akan tetap tertinggal. Jadi dari pengalaman semester berjalan, sebagian besar partai politik yang ada di Kabupaten Bone ini cukup aktif mengajukan perubahan data ke pengurusan. Begitu ada perubahan SK atau susunan pengurus, namun masih ada juga yang menunda hingga periode berikutnya. Jadi semakin aktif dan disiplin partai politik ini, semakin lancar data proses verifikasi nanti masuk tahapan pemilu nantinya. Jika sebaliknya Pak, jika masih ada partai politik yang belum aktif melakukan pembaruan data, apakah ada konsekuensi yang menjadi perhatian? Ya, jadi dampaknya yang paling langsung adalah pada saat verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jadi data yang tidak sesuai kondisi faktual bisa menimbulkan catatan, bahkan dianggap tidak memenuhi syarat administratif tertentu, meski secara real partai sebenarnya sudah memenuhi ketentuan. Kemudian selain itu juga data yang tidak mutakhir dapat mengurangi kredibilitas partai politik di mata publik, karena Sipol bersifat terbuka dan bisa diakses siapa saja. Jadi data yang tidak sinkron dengan kondisi real hari ini dianggap mencerminkan lemahnya manajemen internal partai itu sendiri. Karena itu KPU selalu mendorong agar partai tidak menunda-nunda, dan jika ada kendala partai bisa segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bone. Supaya hal itu tidak terjadi lagi Pak, apa langkah yang dilakukan KPU untuk mendorong seluruh partai politik agar lebih proaktif dan konsisten dalam memperbarui data partai politik? Ya, secara rutin KPU menerbitkan surat edaran dan mengumumkan resmi keterkaitan jadwal pemutahiran setiap semester.
Jadi membuka helpdesk ini bagian dari upaya juga di tiap apalagi di kantor KPU Kabupaten Bone, serta menggelar sosialisasi langsung bersama pimpinan partai politik. KPU juga terus meningkatkan bagaimana melalui berbagai kanal-kanal komunikasi, baik surat resmi ataupun di situs KPU maupun forum-forum pertemuan, agar partai memanfaatkan waktu semester yang tersedia, bukan menunggu mendekati masa tengganya. Jadi pendekatan yang digunakan lebih bersifat pembinaan dan pendampingan, bukan semata-mata ada sanksi sehingga partai ini merasa selalu diawasi. Berarti Ya. ke sosialisasi ya Pak? Ya, benar. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan khusus Pak yang ingin disampaikan baik kepada seluruh masyarakat atau partai politik yang sedang menyaksikan podcast ini. Ya, jadi partai politik ini pilar utama demokrasi, penghubung antara negara dan warga negara. Data yang akurat dan mutakhir bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan cerminan bahwa partai benar-benar hidup, punya struktur yang bekerja dan siap mempertanggungjawabkan keberadaannya kepada publik. Jadi saya mengajak partai politik untuk tetap mengupdate data perubahan-perubahan di setiap semester, sehingga tidak kewalahan nanti menjelang kontestasi pemilu 2029 mendatang masuk pada tahapan verifikasi atau pendaftaran peserta pemilu 2029. Seperti itu. Kita harapkan pemilu 2029 mendatang bisa berjalan aman, lancar, jujur, dan berintegritas. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan yang tentunya sangat lengkap, menarik, dan mudah dipahami. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Saya selaku host podcast terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini Bapak. Sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Bone selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.